Siapa tahu abis gue sholat berjamaah, doa-doa gue buat dapetin cewek-cewek cantik terkabul. Amin, amin, amin. Akbar akbar la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah ya salah ya falah terus salat masallah Bang, udah komat. Apanya mati nih? Dulu keles, ambil tas sebentar. Allah. Maling! Tolong maling! 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 Kesian. Berisik lu. Kan gue udah nangkep. Iya, dibilangin lu. Maling! Cewek tuh. Maling! Harus gue tolong. Allahu Akbar. Neng, malingnya mana maling? Itu Malingnya kesana. mana? Kemana? Kesana, Bang. Kemana? Kesana. Sana. Saya kejar malingnya dulu ya. Iya. Nah, lumayan nih. Woi, woi, balik itu dompet. Wah. Mau kemana lo? Mau kemana? Hah? Tolong deh lepasin saya, Bang. Saya takut sama warga yang ngejar saya, Bang. Saya takut digebugin, Bang. Kasihan anak saya masih kecil, Bang. Masih bayi. Anaknya masih bayi. Kalau dipukulin warga habis, anaknya gak makan. Ya udah, lu gue lepasin sekarang. Iya, Bang. Makasih, Bang. Awas tuh nyolong-nyolong lagi. Iya, Bang. Semoga amal ibadah Abang diterima Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Lah, lu pikir gue dadai? Gimana? Yang bener kalau ngomong. Udah nyolong lagi lo? Enggak, ampun, Bang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Nggak dapat dompet, HP pun jadi. Neng? Maaf, Neng. Apa aja Neng memalingkan hati saya. Hah? Hah? Maksudnya? Oh, enggak. Enggak penting. Enggak penting. Terus gimana tadi malingnya ketemu? Oh, udah pergi. Dompet. Ops. Maaf. Tara. Alhamdulillah. Tunggu dilap dulu, biar bersih. Iya nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dicek dulu aja. Mungkin ada yang kurang. Oh, ini ada sedikit rasa terima kasih. Diterima ya. Tidak usah. Jangan. Sudah kewajiban saya seorang laki-laki menolong wanita secantik Mbak. Fadli rapi banget ya. Tadi habis sholat langsung ngejar malingnya. Oh, nggak enak kalau udah sholat apa belum dicerita-ceritain. Biar urusan saya sama Allah aja. Kenapa kok kayak orang bingung? Enggak. Sebentar. Gua mau Oh, tanya. ini mau uang yang tadi ya? Enggak. Bener. Gua ikhlas, ikhlas banget, ikhlas. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang duluan ya. Terima kasih banyak loh. Dompetnya. Iya. Permisi. Ya raib beneran nih. Aduh, bodo amat nih gua nih. Cewek cakep lepas dah. Neng. Hati-hati. Saya mau ngelanjutin sholat. Katanya tadi udah sholat. Tapi kok barusan bilangnya mau ngelanjutin sholat? Ah, nggak tahu lah.
Tadi tuh maling bilang semoga amal ibadah diterima. Waduh, dilihe gue. Hilang handphone. Raib. Aduh. Sholat dulu. Rezeki pasti datang dari Allah. Yakin gue. Yang hampir kehilangan dompetnya. Untung ada Bang Fadli. Ajib, tinggal nunggu cewek-cewek komen nih. Komen penasaran, nanya nomor telepon, ketemuan, makan bareng, nonton, habis itu jadian, putus lagi, cari cewek baru. Fadli! Fadli! Apa sih, Ma? Manggil-manggil, Ma? Abdul Fadli Mubarak! Panggil mama ya susah banget nih anak. Iya, Ma. Angkotnya masih ngetem. Kalau lagi diajakin ngomong sama emak, simpen dulu nape sih tuh HP. Ya, Ma, ngomong aja nih juga didengerin, Ma. Ya ampun, dikasih tahu nih, ngelawan mulu. Iya, Ma, itu. Aduh, sakit, Ma. Nah, begitu dong. Dengerin ya, mau ngomong nih. Lu tuh kalau bikin status kudunya yang positifan dikit gitu loh. Jadi jangan isinya cuma cewek mulu, terusnya bidadari mulu, alah mimpi. Kagak ada manfaatnya, kagak ada gunanya juga buat lu. Mendingan lu isi status lu nih, ajakan sholat, puasa, sedekah, terusnya lu ajakin tobat tuh orang-orang. Lu mah bakalan pahala. Kalau kagak percaya mah. Nggak penting itu, Ma. Nah, ngapain juga kita ngurusin orang mau tobat? Orang mau tobat juga gak ngurusin kita. Waduh, dulu. Ma, kok tahu sih status aku? Mak kepo ya, buka-buka ya, liatin aja. Kalau Mak buka-buka status, ntar aku unfriend. Cie, gayanya emang bener-bener anak. Kalau kasih tahu lu, kayak melet-melet lagi. Bener deh. Fadli, apa sih kerjaan kamu? Kerjaan kamu nggak ada yang beres. Masa sih, Pak? Nanya lagi. Ini laporan kamu. Isinya semua berantakan amburadul. Apa kerjaan kamu? Ya iyalah, Pak. Kan kerjaannya si Fadli itu ngupdate status mulu, Pak. Waduh, Juda. Wah, bener-bener nih temen satu nih. Pak, saya tuh ya update statusnya kalau udah habis ngetik-ngetik buat laporan, terus saya nulis-nulis, udah selesai, baru saya update status 5 menit, Pak. Beneran nggak lama kok. Banyak alasan kamu. Iya, Pak. Sekarang sebagai hukuman, kamu beli peralatan kebersihan kantor. Sekarang! Siap. Jangkrik, Pak. Pakai uang kamu dulu. Nanti saya ganti. Au. Sorry. Loh, Fadli? Kamu Fadli kan yang kemarin nyelamatin dompet aku? Oh, Diva. Betul. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Oh, baik. Akrab banget mereka. Berani-beraninya si Fadli ngajak kenalan gebetan gue. Awas aja lu, Fadli. Pasti kamu mau ngelamar kerja ya? Enggak kok, aku kesini mau ketemu Papa. Papa? Anaknya Pak Hendra? Iya. Oh, anaknya Pak Hendra. Kemarin kan kita ketemu tuh. Sekarang ketemu. Biasanya kalau gitu tuh jodoh loh. Padahal bisa aja. Ya udah kalau gitu aku ke dalam duluan ya. Oke, nanti kita ketemu di dalam ya. Aku disuruh beli pulsa. Pulsa aku habis. Oh ya, oke. Bye. Ya. Fadli. Mana tanda bukti stok pengeluaran? Sini. Nih, udah gue tanda tangan semuanya, langsung ngasih Pak Hendra. Cepet, ntar gue dimarahin lagi. Wah, lumayan nih. Ini bisa jadi duit.
gue isi aja, tapi nggak usah gue input. Terus gue jual deh barangnya. Lagian kan udah ditandatangan si Fadli. Kalau ketahuan, paling dia yang dituduh mencuri, bukan gue. Ya udah, makasih ya. Yuk. Pak, ini kartu stoknya. Iya. Sekarang Bapak keluarin barangnya, Bapak jual. Terserah Bapak jual kemana aja, ya. Nanti hasilnya kita bagi 2. Oke? Oke, siap Pak Yuda. Ntar kalau barangnya udah kejual, pasti saya kabarin Pak Yuda. Bagus. Ingat. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ini rahasia kita berdua, ya. Oke, Bos. Sana. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya. Oh iya, Diva. Papa lupa. Sopir Papa itu lagi servis mobil. Gak ada yang nganter kamu dong. Ya udah nggak apa-apa. Pak. Kalau gitu saya aja Pak yang nganter, Pak. Wah, kebetulan sekali. Jadi ada yang jagain anak saya. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Nanti malah ngerepotin. Oh, enggak kok, nggak ngerepotin. Kamu tahu sendiri kan, di Jakarta ini banyak perampokan, penculikan, kejahatan. Nanti kalau kamu diculik gimana? Iya, Diva. Biar kamu diantar sama Yuda aja, ya? Ya udah ya. Nggak apa-apa. Permisi, Pak. Fadli, aku pulang duluan ya. Tuh, kok cepet banget. Ya. Hati-hati. Bro, gue nganterin Diva pulang dulu ya. What? Kalau ada yang nyari gue, bilang gue lagi nganterin anak bos. Oke? Oh iya, satu hal lagi. Lo itu nggak selevel sama dia. Gaya lu Yud, perak bener. Beli motor masih nyicil juga kayak gua lu. Mak gua nyuruh gua buat status tentang religi-religi. Tapi kayak bener juga deh. Diva kayaknya seneng nih kalau gua bikin status yang lebih religi, positif. Oh iya, buktinya pas nangkep maling, dia langsung muji-muji. Pas dia ketemu gua, disangkanya gua habis sholat. Wah, cakep nih. Ini browsing time nih. Cari kalimat yang oke. Nah, ini cakep nih. Oke, kopi. Paste. Ajib. Sinyal. Nah. Alhamdulillah, mulai belajar hadis dia. Syukur dah. Dia itu beneran tobat apa cuman pura-pura ya? Tapi nggak mungkin dia tobat. Tinggi juga ilmu agamanya. Sampai bisa hafal yang kayak begituan. Boleh juga saya belajar sama dia. Fadli, lu kagak denger apa suara azan lo? Buruan, sholat di masjid. Mak, ntar sholat aja di rumah, Mak. Ini tuh lagi ngafalin hadis, Mak. Baik banget, Mak. Lihat tuh, berapa buku nih, Mak. Penting loh ini, Mak. Mak heran. Jangan-jangan lu tobat beneran apa bohongan nih? Curiga deh. Buruan sholat. Wih, ada pesan masuk. Minta nomor telepon. Nama Sarah. Ntar kita lihat dulu fotonya. Wih, cantik nih. Cantik. Makan tuh cantik. Disuruh sholat susah bener. Buruan. Selamat pagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.
Fadli, gini. Nanti pulang kantor, saya beserta beberapa orang karyawan ingin berkunjung ke rumah Fadli. Sekalian meminta wejangan tentang tuntunan hidup cara agama Islam. Alamak, bahaya tingkat dewa ini. Aduh, ayo berpikir cerdas, pikir cerdas. Bagus Pak, saya suka sama niat Bapak sama teman-teman. Tapi maaf Pak, bukannya gimana Pak? Tapi di rumah saya tuh lagi ada pembangunan Pak. Jadi masih kotor, saya nggak enak kalau misalkan namu, Bapak sama teman-teman nanti jadi nggak nyaman gitu Pak. Maaf banget. Di restoran aja, biar kita traktir makan sama Pak Hendra. Boleh? Boleh? Nggak masalah. Kok aneh? Diminta dakwah secara face to face, nggak mau. Lihat aja nih. Kalau sampai lu bohong, gue abisin lu depan Pak Hendra. Dasar Ustadz sosmed. Enak aja mau nyanyiin ketenaran gue di kantor ini. Gimana Fadli? Gini aja Pak, gimana kalau rumah saya udah selesai, kita ke rumah saya, terus kalian selamatan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oh ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Wih, ada Ustadz cuci mata nih. Kopimu satu. Enggak, gua habis buat status ini. Siang-siang ngopi di warung itu adalah hidup sederhana. Sederhana adalah hidup. Di mana-mana itu Ustadz tuh tempatnya di masjid, ngaji. Bukan di warung kopi kayak gini malah nongkrong. Gimana sih lu? Positif aja sih. Tapi gue salut lo sama lu. Karyawan kayak lu sama gue gitu kan setara. Tapi lu bisa macarin anak bos. Prestasi tuh. Ya gimana ya? Biasalah itu. Ya mungkin dia demen kali sama gue. Nih mas, kopinya. Bu, semuanya berapa bu? Semuanya 8.000 mas. 8.000. Ih, ditraktir nih gue. Hmm. Iya. Ini kembaliannya mas. Maaf receh. Bang, makasih ya. Berapa aja bang, seikhlasnya bang? Maaf ya Pak, sama orang lain aja Pak. Tolong aja bang, berapa? Pak, no, sono banyak yang nongkrong no. Minta Pak Sono aja Pak. Dasar pelit. Lu tuh gimana sih? Kok lu malah pelit sama pengemis? Lu kan sering nulis, kita tuh harus saling memberi satu sama lain. Lu malah nggak sedekah. Padahal recehan lu kan banyak tuh. Sini. Lu pasti jarang buka internet ya? Jarang kan? Itu yang kayak begituan. Banyak. Di sini tuh dia ngemis. Di kampung tanahnya berhektar-hektar. Gua nggak bakal ketipu main kayak gitu-gituan. Asli. Sekarang kena lu Fadli. Awas lo kalau macam-macam sama gue. Kartu lu gue pegang. Belum ada yang balas komen lagi. Hello, Fadli speaking. How may I help you? Halo, ini Diva Fadli. Kamu ada waktu nggak? Aku mau minta tolong ajarin soal sholat. Pengen banget sih ketemu sama Diva. Tapi nanti dia nanya-nanya tentang sholat lagi. Diva, sorry ya. Aku lagi sibuk sekarang. Oh gitu ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi lain kali harus bisa ya. Oh iya. Ya dadah. Itu Diva ngapain nelfon? Mungkin dia ada rasa kali sama gue. Gue sibuk banget sih, Yud. Gimana dong? Ini yang balas-balas komen gue sekarang BBM masuk nih BBM. Mau gue bacain nih. Fadli, temenin aku dong. Aku lagi bete nih, kita ke kafe. Kalau makan di kafe sih gue ladenin. Gue cabut dulu ya. Mau makan di restoran enak. Biar selevel. Selamat makan enak kalau gitu. Jangan-jangan dia mau janjian sama si Diva. Wah, bahaya nih kalau dibiarin.
Bersabarlah dengan Tuhanmu. Ajib nih. Fadli ya? Iya. Muka sih cantik yang gue lihat di Facebook. Tapi kok ke bawahnya, aduh, kelebihan muatan cuy. Halo, kok bengong? Boleh duduk nggak? Oh, jadi Fadli nolak ketemu sama Diva demi ketemu sama cewek ini. Ya, baguslah. Untuk sementara lo gue maafin Fadli. Makan apa? Mbak, saya pesen nasi goreng 1, kuitiau 1, sama minumnya orange juice 1 ya, Mbak. Cepetan ya, Mbak, nggak pakai lama. Fadli, tahu nggak? Pertama kali gue ngeliat foto lo di Facebook, gue langsung suka banget. Soalnya lo tuh ganteng, dan ternyata ngeliat Tasya lebih ganteng lagi. Gimana ya? Lu tuh beruntung loh. Lu orang ke-2000 yang bilang gue ganteng. Ya elah, baru dipuji dikit udah kegeeran. Rugi gue muji lo. Anyway, lo mau gak jadi pacar gue? Soalnya gue tuh baru aja putus, gue tuh gak betah kalau lama-lama jomblo. Gue jadi gak punya temen buat jalan-jalan. Silakan Mas. Iya, makasih. Lu yang bener aja. Tadi baru datang, gue pesan makan, lu selak. Sekarang baru ketemu pertama kali lu ajak gue jadian. Jadian itu butuh proses. Harus tahu dulu, kenal dulu, sayang dulu, cinta dulu, baru jadian. Gak usah bertele-tele ya, gak usah panjang lebar. Kalau lo mau, bilang aja mau. Tapi kalau enggak, ya udah bilang aja enggak. Gue gak marah kok kalau nggak mau. Kutunya asik, santai aja kali. Widih, aneh bener nih cewek. Baru ketemu langsung ngajak jadian. Tapi gue liat-liat asik juga sih. Jalanin aja kali ya. Kita makan dulu gimana? Yaudah deh. Lapar kan? Kena lu Ustadz Sosmed. Berani-beraninya lu bohongin calon mertua gue. Lihat aja nanti. Ayo dong Fadli mulai, kok bengong aja sih kayak orang bingung. Enggak kok. Waduh, alamat nih. Tapi tunggu. Kalau gua jelasin di depan teman-teman kantor doang sih kayaknya masih aman nih. Asal jangan Pak Hendra. Yoi. Kita mulai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian merasa rizki kalian lambat turun. Tidak ada seorang pun di dunia tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan dunia ini sebelum sempurnalah rizkinya. Paham sampai sini? Paham. Bagus. Maka Fadli, kok sambil lihat-lihat HP sih? ada BBM. Maka carilah rizki kalian dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Ya, cukup sekian sharing-sharing kita di hari ini. Ya, saya harapkan ini bisa menyejukkan hati-hati semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik ke posnya masing-masing, teman-teman. Fadli, bagus banget tadi dakwahnya. Biasa aja. Oh iya, aku juga mau nanya dong. Iya, apa? Gimana sih hukumnya kalau tadi aku bangun kesiangan, aku baru bangun jam 9, jadi kan gak sempat sholat subuh tuh. Pas bangun masih boleh dikerjain sholatnya atau udah gak boleh lagi ya? Aduh. Pak, sorry nih aku kok tiba-tiba perutnya sakit ya?
Aduh, aku jadi tidak bisa berpikir. Aku takut nanti kalau aku jelasin kamu takutnya salah. Karena ini suatu hal yang bukan jadi main-main, Pak. Aduh, gimana ya? Aduh, aku nggak bisa pikir. Aduh. Apa bener ya dia nguasain banyak ilmu agama kayak yang dia sering tulis di statusnya? Dan apa bener dia ngejalanin semuanya? Tapi walaupun dia nggak nguasain dan belum ngejalaninnya, aku mau kok bareng-bareng belajar sama dia. Karena aku yakin dia orang yang baik. Pengen tahu nih, siapa sih cewek yang lagi deket sama anak gue? Waduh, pinter juga nih anak cariin mantu buat emaknya. Astagfirullahaladzim, kenapa begini? Fadli! Fadli! Aduh. Fadli! Lu bener-bener keterlaluan ya. Masa lu mau ngasih emak menantu kayak begini nih? Ceweknya, aduh. Cowoknya banyak banget. No, lihat, no. Apa lu megap-megap? Udah deh, kagak usah belagak deh. Udah kayak kehabisan napas. Jawab nih. Pokoknya emak kagak rela nih, kagak sudi kalau lu pacaran sama nih cewek. Mak tenang aja. Orang nggak ada apa-apa kok. Dia aja tuh ngejar-ngejar aku mulu. Aku sih nggak ada hubungan apa-apa, Mak. Asli dah. Cewek secantik ini emangnya naksir begitu banget sama lu apa? Kagak percaya. Pokoknya lu kudu janji sama emak. Jangan pacarin nih cewek. Kagak sudi. Iya, Mak. Aku janji deh. Aku nggak akan pacaran sama dia. Kalau aku bohong, aku nanti digantung di Monas. Gaya lu udah kayak politikus aja. Cewek, dengerin ya. Kalau lu sampai macem-macem sama anak gue, lu harus berhadapan sama emaknya. Dengerin tuh kalau emak ngomong. Kamu tahu nggak? Kenapa aku ajak kamu ke sini? Kenapa? Jadi gini, waktu itu aku lagi minum kopi sama Fadli di warung kopi. Terus aku dengar kamu nelfon dia kan? Tapi dia nggak bisa kan? Kamu tahu alasannya kenapa? Karena dia lagi janjian sama cewek lain. Masa sih? Terus hubungannya sama kafe ini apa? Ya jelas adalah hubungannya. Kamu tahu nggak? Fadli janjian sama cewek itu di kafe ini. Persis di meja ini duduknya. Kamu tahu dari mana kalau mereka kesini? Tahu dari mana juga mereka duduk persis di meja ini? Jawab dong. Ya, sebenarnya aku ngebuntutin Fadli. Aku pikir dia jalan sama kamu. Kan aku cemburu. Kamu kepo banget ya jadi orang. Kamu sengaja buntutin Fadli. Kamu mau jelek-jelekin Fadli di depan aku. Iya. Jawab, kenapa kamu nggak bisa jawab sekarang? Udah, pokoknya sekarang kamu anterin aku pulang. Aku udah malas tau nggak ada di sini buang-buang waktu. Udah, cepetan. Apa bener cerita Yuda? Masa sih Fadli kayak gitu? Malam, Diva. Malam Fadli. Waktu itu kan kamu belum jawab ya yang masalah sholat subuh. Boleh kan kalau aku tagih jawabannya sekarang? Oh, iya ya. Sholat subuh ya. Halo? Halo Fadli. Halo. Nggak putus kok tapi. Ya sebenarnya nggak apa-apa.
yang kamu bilang itu, tapi jangan sering-sering dilakuinnya. Nih aku ada satu hadis nih ya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Nah ini hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Ya, gitu ya. Oh iya Fadli, aku mau ketemu sama kamu, ada yang mau aku omongin. Wah, tenang aja. Kalau memang harus ketemu, pasti ketemu kok, ya. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Fadli. Ya. Dadah. Diva besok bantuin kerjaan papa di kantor. Gak salah emang omongannya si Fadli barusan. Kalau emang udah waktunya ketemu, pasti bakalan ketemu. Jangan soalim lu pakai update status nyuruh orang ibadah segala. Lo sendiri aja nggak pernah sholat, malah sedekah. Udah gitu disuruh dakwah depan orang aja nggak berani. Dasar Ustadz sosmed. Ilmu lu plagiat, cuman copy paste. Waduh. Gaswat nih. Pagi Fadli. Kenapa sih kok ngeliatinnya kayak gitu? Keluar yuk sarapan, aku lapar nih. Oh, morning. Mau makan ya? Kamu duluan aja. Aku nggak enak sama Pak Hendra. Pak, aku izin keluar ya sarapan sama Fadli. Iya, Fadli, kalian ajarin Dipa ilmu agama ya. Iya, Pak. Boleh kan? Tidak. Kamu kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Duluan deh. Udah, biarin aja. Mungkin lagi ada masalah. Yuk. Oh, Fadli, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tapi kamu jangan marah ya. Oh, boleh. Bener nggak kamu pernah nolak ketemuan sama aku karena kamu mau ketemuan sama cewek lain? Nggak apa-apa, kamu bilang aja sama aku nggak akan marah kok. Beneran, aku cuma pengen tahu aja. Jadi ada perempuan. Si perempuan ini tuh kondisinya gini ya, perempuan itu suka sama aku. Dia tuh ngajak-ngajakin aku ketemu terus. Nah, dia bilang dia suka sama aku. Pertama kali ngeliat ini foto di PP Facebook. Tapi aku nggak ada apa-apa sama dia, beneran. Pacar baik banget. Ya biasa aja gitu. Kamu nggak percaya? Aku ada buktinya loh. Tunggu ya. Nih. Tuh, 1, 2, 3. Bener kan? Nah, aku nggak bohong. Tapi aku boleh jujur nggak nih sama kamu sekarang? Kamu jangan marah. Sejujurnya nih ya, aku pengennya ketemunya sama kamu. Tapi kalau ketemu sama kamu suruh jelasin agama sih. Aku suka grogi. Karena aku harus jelasin tentang agama tuh di depan bidadari cantik yang pipinya tembem-tembem gimana gitu. Kamu tuh kalau punya suka berlebihan deh. Enggak. Udah, aku lapar nih. Oh ya, aku juga. Tapi nggak makin tembem. Oh enggak, yuk. Besok makan apa? Bakso pasti. Semua lagi. Dasar Ustadz sosmed, Ustadz copy paste. Mulai hari ini, saya tidak mau melihat muka kamu lagi di sini. Pulang, pulang. Papa, ada apa sih, Pak? Diva, kamu jangan ikut campur urusan Papa sama dia. Iya Pak, saya pamit Pak.
Fadli, Udah Diva. Kamu udah nggak usah ngajar dia. Kamu udah marahin papa kamu. Hah? Udah. Masuk. Pa, aku boleh nanya nggak? Tadi kenapa ya Papa usir Fadli? Begini. Maksudnya? Jadi gini Pak, Fadli itu sebenarnya nggak pernah sholat ataupun sedekah Pak. Jadi apa yang dia tulis di sosial media itu, dia itu copy paste dari internet Pak. Fadli itu ustadz palsu Pak. Dia itu cuma berani dakwah di sosial media. Kamu jangan ngarang Yuda. Jangan bikin gosip. Kalau Bapak nggak percaya, saya ada buktinya Pak. Sebentar. Itu yang kegituan banyak. Di sini tuh dia ngemis. Di kampung tanah berhektar-hektar. Gua nggak bakal ketipu main kayak gitu-gituan, asli. Ya. Dasar Ustadz sosmed. Pak, bukan cuma itu Pak. Ini foto rumah Fadli yang katanya renovasi, tapi ternyata tidak direnovasi. Hah? Keterlaluan dia. Saya cuma ingin pesan sama Bapak. Bapak harus berhati-hati. Karena sekarang Fadli lagi mengejar-ngejar anak Bapak, Diva. Karena dia tujuannya adalah memainkan hatinya Diva. Sebenarnya Fadli juga sebenarnya udah punya pacar. Ah! Lu belanja banyak banget lo. Ya dong, namanya juga cewek kayak gini. kenapa sih? Kok berhenti sih? Ayo dong jalan. Mana sih? Ngeliatin apa? Waalaikumsalam. Dari mana sih lu? Kok pulangnya malam banget? Jalan-jalan, Mak. Jalan-jalan. Oh. Tapi kenapa tuh muka lo modelnya berantakan begitu? Kusut amat. Lu lagi ada masalah ya? Kagak. Lagi capek aja kali, Mak. Udah deh, lu tuh sama emak kagak usah bohong. Emangnya emak siapa dibohongin kayak begitu? Emak tuh berasa kalau lu lagi ada masalah. Kenapa? Sebenarnya tadi di kantor ada masalah besar, Mak. Aku habis dimarahin sama Pak Hendra. Malu banget, Mak. Masya Allah. Lu sabar ya. Ini cobaan buat lu. Makanya kan emak udah bilang, jangan lupa sholat, rajin ngaji. Biar masalah lu tuh selesai semuanya. Ya. Emang cuman emak yang paling perhatian sama aku. Pada anaknya. Nah, dia masuk yuk. Istirahat dulu, makan, mandi yuk. Aku masih coba yakin sama kamu waktu semua kebohongan tentang ibadah kamu terbongkar. Tapi setelah tadi aku lihat kamu sama cewek itu, katanya kamu udah gak ada hubungan lagi. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Fadli. Diva! Aku traktir makan yuk. Kayak kemarin. Yuk. Enggak deh, makan sama Yuda aja.
Oh. Ini Diva kenapa sih? Kok aneh? Waduh, gua harus cari akal nih. BBM aja, nggak mungkin juga kan si kupluk baca-baca BBM-nya doi. Kok nggak ada? Coba nomornya. Aduh, di-delete coy. Wah gimana nih BBM nggak bisa, nomor nggak ada. Pakai zamannya emak gua nih. Dia datang nggak ya? Gue yakin pasti datang nih orang. Datang juga. Tadi kertas kecilnya itu dibaca ya? Pasti senyum-senyum. Ada apa ya? Soalnya tadi sebelah kamu tuh ada yang gandeng yang kayak gini. Dipa. Ngapain kamu di situ? Pulang sama Yuda. Hati-hati ya. Kita duduk di sini dulu ya. Kenapa sih harus kesini dulu? Kenapa nggak langsung pulang? Ini kan udah malam. Ya, kita kan bisa ngobrol-ngobrol dulu, sekalian tukar pikiran. Aduh, males udah pulang aja yuk. Udah, kita cuma sebentar aja kok. Lagian sebenarnya ada yang aku pengen ngomongin sama kamu. Apa? Kamu lihat deh, kedua lampu itu. Ya, kenapa? Ya, itu seperti aku sama kamu. Saling berdekatan. Maksudnya? Ya, kita bisa menjadi kedua lampu itu. Dan aku pingin kamu jadi pacar aku. Karena sebenarnya Diva, aku cinta mati sama kamu. Gimana ya Yuda? Aku belum mau pacaran, aku masih mau sendiri. Oke, kalau kamu nolak aku bisa laporin kamu ke Pak Hendra. Karena papa kamu sendiri yang nyuruh aku jadi pacar kamu. Dan ngejagain kamu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak percaya. Udah, aku mau pulang. Diva, tunggu. Kalau kamu nggak percaya, nih, kamu lihat sendiri. Ini BBM dari papa kamu. Kok sampai segitunya sih Papa percaya sama Yuda? Papa pasti belum tahu kelakuan yang sebenarnya. Pokoknya aku tetap nggak mau. Aku bisa ngelakuin sesuatu yang bisa ngerugiin diri kamu. Halo, Diva. Kamu sekarang ke kantor ya? Kamu beresin pekerjaan Fadli. Sudah 2 hari dia nggak masuk. Iya udah, Diva kesana sekarang ya. Iya, ya. Papa tunggu ya. Iya Papa, udah. Ya ampun, kontaknya Fadli kan udah aku hapus. Semoga aja dia nggak apa-apa. Hei Fadli, lu kemana aja sih? Lu pokoknya harus masuk hari ini. Pak Hendra tuh udah ngamuk-ngamuk tau nggak? Lu udah 2 hari nggak masuk, nggak ada kabar lagi. Gak bisa gue Yud, asli. Gak bisa jalan gue, badan gue lagi gak enak. Iya, gue nggak mau tahu alasan lu. Pokoknya kalau lu nggak masuk hari ini, Pak Hendra bakal siap. Ngerti?
Makanya jangan ke kantor dulu. Nah jalan tadi aja masih sempoyongan. Sok kuat bener lu. Apa-apa kok, Mak. Kuat kok, nggak usah khawatir, Mak. Hah? Gak usah khawatir. Nanti kalau lu maksa jalan ya, pingsan terus ya. Gimana sih? Awas ya, kalau ngatok berangkat juga mangamuk nih. Kalau aku nggak masuk kerja, aku dipecat, Mak. Kalau aku dipecat, Mak makan apa? Mak mau jalan-jalan mau pakai apa? Mak mau senang-senang gimana? Emak bangga sama lu. Emak takut kehilangan lu. Mak, kira-kira Allah masih dengerin doa sama tobat aku nggak ya, Mak? Gue namanya bohong, Mak. Bilang kalau sosok jadi ustad, padahal cuma copy paste doang, Mak, dari internet. Fadli, Allah itu maha pengampun, nak. Allah pasti memaafkan untuk hamba-hambanya yang mau bertobat. Ya. Maafin Fadli, Ma. Maafin Fadli, Ma. Minta maaf sama Allah ya, nak. Ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Saya janji saya akan ngelakuin apa yang pernah saya tulis. Saya akan lebih bertakwa dan beriman padamu, ya Allah. Mak bantuin Fadli ya, Mak. Iya, nak. Halo, Sar. Anterin gue dong, Sar, ke kantor, Sar. Gue di rumah nih sekarang. Asli bener dah, nih badan gue nggak enak. Gue takut kalau bawa motor jatuh gue ntar. Ternyata bisa sakit juga ya lo. Yaudah. Tenang, gue jemput lo sekarang ya. Tapi nyokap lo marah nggak kalau gue yang jemput lo? Nggak apa-apa, asli jinak mak gue sama lu. Cepetan ntar gue bisa dipecat. Udah, oke. Sip, gue berangkat sekarang. Dah. Iya, deh. Semuanya udah beres, Pak. Hari ini Fadli sudah mau ke kantor. Bagus. Memangnya kemana dia 2 hari? Katanya sih dia sakit, Pak. Tapi kayaknya sekarang dia udah sembuh deh. Makanya hari ini dia mau datang. Sebenarnya, saya sudah tidak serak melihat si Fadli itu. Setelah saya tahu kalau dia itu ustadz palsu, ustadz sosmed. Gini aja, Pak. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik dia dipecat aja, Pak. Daripada dia menjadi contoh yang nggak baik, Pak, di kantor ini. Lihat aja, Pak. Kerjaannya aja cuman update status mulu. Banyak bertingkah, Pak. Sebenarnya sih maunya begitu. Tapi saya kasihan. Mau makan dari mana dia kalau saya pecat dari sini? Kalau sama orang kayak gitu, jangan pakai kasihan segala, Pak. Ntar dia malah ngelunjak lagi. Papa? Bagus, kamu sudah datang. Sekarang gantiin posisi Fadli. Gantiin. Lo bukannya papa nyuruh aku kesini buat beresin kerjaan Fadli karena 2 hari dia nggak masuk? Iya, Fadli itu mau resign. Kamu isi sementara posisinya. Udah sana. Pak, saya permisi dulu ya. Kuat, Mak. Assalamualaikum. Salam.
Buset dah. Melar banget nih orang. Kenapa lu? Cemen banget jadi laki. Ayo bangun ah. Sarah, lu bener-bener dah. Elah, deh kagak apa-apa Pan. Katanya udah kuat. Iya. Neng Sarah, emak minta maaf ya. Soalnya emak pernah kagak baik sama Neng Sarah. Yuk. Mas, hati. Gue tungguin lo di sini ya. Aku bisa kok. Bisa sendiri kok bener deh. Aman. Beneran. Biasa tuh aja jalannya masih gitu-gitu. Nanti kalau lo jatuh pingsan gimana? Ayo. Gue kuat. Asli beneran. Thank you udah nganterin gue ya. Gue masuk dulu. Pak, pagi. Maaf Pak, saya 2 hari nggak masuk. Badan saya emang nggak enak Pak. Ih, liatin deh, pucet banget. Kasian ya. Ya jalannya aja sampai sempoyongan gitu. Kasian. Pucat bener dia. Apa benar dia sakit? Aku jadi kasihan kalau dia dipecat. Pak, itu cuman bohongan. Pecat aja, Pak. Fadli, saya sudah minta bantuan Diva untuk menghandle pekerjaan kamu sampai ada karyawan baru. Maksudnya Pak? Ini gaji terakhir kamu dan pesangon. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Satu lagi. Ini bukti stok barang-barang yang dijual Fadli tanpa sepengetahuan kantor. Alias korupsi. Terlaluan kamu, Fadli. Pak, saya udah cek di komputer saya, Pak. Ternyata barang-barang yang dijual Fadli tidak pernah saya input. Fadli, lo udah dikasih kepercayaan untuk menandatangani bukti stok barang. Tapi lo malah kayak gini. Stop! Kalian tuh apa-apaan sih? Nggak kasihan apa ngeliat Fadli udah sakit kayak gini? Diva, lepaskan tangan kamu. Lepaskan. Jangan bikin papa marah. Lepaskan. Lepaskan. Ingat, Fadli, urusan kita belum selesai. Kalau sampai apa yang dikatakan Yuda itu betul, kamu akan dipenjara. Urusannya penjara nih. Tapi tenang, posisi gue kan kuat. Jadi gue yakin kepala Guda nggak akan bocorin masalah ini. Fadli. Sampai Fadli kenapa-napa, ingat ya, kalian nggak bakal selamat. Luar biasa banget pengorbanan cewek ini ke Fadli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadli. Kenapa pulangnya cepet? Ini apaan? Duit. Duit apaan? Aku dipecat, Ma. Ya Allah, Fadli. Mungkin ini cobaan, teguran. Sekarang harus deket lagi sama Allah ya. Mulai sekarang aku dengerin kata-kata Mbak. Iya. Mak, tenang aja ya. Nanti Sarah bantuin cari kerjaan yang baru buat Fadli. Yang penting sekarang Fadlinya sembuh dulu ya. Neng Sarah, makasih ya. Udah ngebantuin Fadli terus. Dia lagi kesusahan begini. Ya nggak apa-apa, Mak. Pusing apa ya, Mak?
Ya udah. Istirahat, Mak. Istirahat ya. Ya udah, gue bantuin ya. Thank you, Sar. Kok aku nggak yakin ya kalau Fadli korupsi? Pokoknya aku harus cari tahu. Sebenarnya Fadli atau Yuda yang korupsi? Fadli? Loh, Fadli? Kok aku jadi kagum ya sama Sarah? Aku juga nggak ada rasa cemburu sedikit pun sama dia. Atau jangan-jangan ini pertanda kalau Fadli dan Sarah nggak ada apa-apa. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, dekatkanlah aku dengan Fadli dan luluhkan hati ayahku agar dia mau memaafkan Fadli. Dan aku berharap di saat aku bertemu dengan Fadli lagi, Fadli sudah menjadi orang yang benar-benar mengerti tentang ajaranmu, ya Allah. Amin. Saya dengar Yuda maksa Fadli buat datang ke kantor, padahal kan Fadli lagi sakit. Kalau dia nggak datang ke kantor, katanya akan dipecat sama Pak Hendra. Tapi tadi yang saya tahu sih, Pak Hendra cuma nanyain kabar, bukannya buat suruh Fadli datang ke kantor. Dasar sih udah, biar Fadli dipecat kali. Dasar penghasut. Awas ya, Yuda. Papa buka, Pak. Ada apa sih, Diva? Yuda, kamu kan yang ngasut Papa supaya Fadli dipecat. Diva, kamu ngomong apaan? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Yang harusnya dipecat tuh kamu, bukan Fadli, tau? Tutup mulut kamu, Diva. Kamu tidak perlu membela si Fadli itu. Yuda tidak seperti Fadli, tukang korup, berbohong. Papa tuh udah kemakan hasutannya dia, tau? Pokoknya sekarang aku nggak mau tahu, aku harus ke rumah Fadli. Awas ya, jangan coba-coba ke sana. Kalau tidak, Papa hukum kamu. Neng, mau dibawa kemana motor saya, Neng? Diva! Mau apa kamu? Motor saya, Pak. Ya udah masuk. Iya, Pak. Woi Mbak, minggir dong, motornya jangan parkir di tengah jalan. Kalau kayak gini caranya saya kan jadi nggak bisa lewat. Ya maaf. Diva, motornya kenapa? Enggak, ini mogok nggak bisa di starter. Oh, emangnya lo mau kemana? Mau ke rumah Fadli. Oh kebetulan kalau kayak gitu, yaudah bareng gue aja yuk. Enggak apa-apa emangnya. Ya nggak apa-apa lah, yuk. Ya. Ya ampun. Woi, Diva. Ustadz sosmed itu milik lo. Gue tuh butuh dia cuma buat pajangan aja pas gue lagi jalan-jalan.
supaya orang-orang ngira gue nggak jomblo. Jadi lo tenang aja, oke? Bentar ya. Halo? Ini siapa ya? Ini saya Diva. Saya anaknya Pak Hendra. Saya mau tanya apa benar Fadli yang menjual barang-barang tanpa seizin kantor? Pak, kalau Bapak bohong sama saya akan pecat Bapak dan Bapak akan saya jebloskan ke penjara. Iya, Neng. Aduh, Neng. Jangan jeblosin Bapak ke penjara, Neng. Iya, Neng. Ini Bapak mau ngomong jujur, Neng. Sebetulnya yang mau lakukannya bukan Fadli, Neng. Ya udah kalau gitu sekarang juga Bapak saya tunggu di rumah Fadli ya. Iya, Neng. Nanti secepatnya Bapak ke rumah Fadli, Neng. Beres, Sar. Yuk, makan. Pak, henti Pak, henti Pak. Saya nih, alhamdulillah ya Allah. Pak, Divanya nggak ada, Pak. Iya, iya. Kita langsung ke rumah Fadli aja. Saya yakin dia di sana. Saya ini. Ayo. Aman. Alhamdulillah. Aman. 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 Hah? Kunci saya. Pak, tunggu Pak. Kunci saya Pak. Aduh. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Maaf ya, kalau yang ini siapa ya? Kayak kenal sama mukanya. Sering lihat di Facebook. Ini Diva, Mak. Anak bosnya si Fadli. Oh, ini yang namanya Diva. Tapi Fadlinya lagi ke masjid. Masuk aja dulu ya. Tunggu di dalam ya. Yuk, masuk. Sabar kali. Ntar lagi palingan juga si Fadli pulang kok. Sekarang kan dia udah jadi ustadz beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ganteng banget Fadli kalau pakai baju koko. Dari Pak Hendra ya? Pulang aja nggak apa-apa. Ntar dimarahin lagi. Mau tau aja sih. Fadli, jadi sebenarnya lo tuh pilih siapa sih? Gue atau Diva? Tentuin sekarang. Gue butuh jawabannya sekarang juga. Mak, ini apa-apaan nih, Mak? Diva! Dah, kan ketahuan kan isi hati lo. Cie. Belum pernah ya dicubit calon ustadz. Come Ustadz palsu. Mana Diva? Assalamualaikum. Rapi banget si Fadli. Habis dari mana dia itu? Diva, ayo pulang. Enggak, aku nggak akan pulang sampai Papa maafin Fadli. Diva, orang kayak gitu nggak pantas dimaafin. Iya, benar. Apa yang dikatakan Yuda itu benar. Ayo pulang. Maaf Pak Hendra. Allah dan Rasul-Rasulnya saja maha pemaaf. Masa kita menyimpan dendam sih? Dan orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah maha menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran ayat 134. Dan hendaklah mereka saling memaafkan dan berlapang dada
Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maafkan Bapak ya, Fadli. Saya harusnya minta maaf sama Pak Hendra. Saya udah bohong sama Bapak, saya bilang saya ngerti agama, padahal cuma copy paste, Pak. Pak Hendra, orang ini koruptor, Pak. Dialah yang menyuruh saya untuk menjual barang-barang kantor tanpa sepengetahuan dari Bapak. Astagfirullahaladzim, Yuda. Keterlaluan kamu, Yuda. Bawa dia ke kantor polisi. Nanti saya susul. Siap, Pak Hendra? Tapi Pak, ada. Ayo. Kalau gitu kita masuk aja ke rumah, Pak. Ayo Pak Hendra, kita masuk. Minum-minum teh dulu. Iya. Mari. Bu, rengginangnya gurih sekali. Terima kasih, Pak. Kalau mau nambah lagi, silakan, Pak. Iya. Fadli, Bapak kan suka buka-buka status. Kok kamu sudah lama nggak update status? Apa kamu sudah berhenti jadi ustadz? Apa? Sosmed. Sosmed, ya. Pak Hendra nih, gini Pak. Sekarang handphone saya kayak begini Pak. Cuma buat telepon sama SMS aja. Mohon perhatian semuanya, ini sebentar lagi kita sholat asar ya? Iya. Iya. Kenapa emangnya? Pak, saya boleh nggak nanya sedikit sama Diva? Oh iya, silakan. Diva, aku boleh nggak nunda-nunda sholat asar? Karena aku pengen tahu jawaban kamu, terima aku jadi pacar kamu apa enggak? Iya, nggak boleh. Makanya sekarang aku langsung jawab aja. Aku mau jadi pacar kamu. Soalnya kamu nggak boleh nunda-nunda sholat. Jadi sekarang kamu bisa sholat jamaah dan jadi imam. Jadi aku diterima? Alhamdulillah. Diva, kan gue udah ngerestuin nih hubungan lo sama si Fadli. Sekarang boleh nggak kalau misalnya gue sama Pak Hendra, biar gue bisa jadi ibu lo? Oh. Mau banget. Waalaikumsalam. Bu, Pak, maaf. Neng, kunci motor saya mana, Neng? Iya, maaf ya. Ini, terima kasih banyak. Boleh minta gorengan ya? Silakan. Ini, haus ya? Aduh, pelan-pelan. Lari capek. Maaf, Pak, capek. Habis lari saya. Alhamdulillah. Asar-asar. Kita sholat berjemaah asar di sini aja ya. Ya. Bu, saya ikut ya, Bu? Boleh. Oh boleh. Ayo, Pak Hendra, silahkan wudhu di belakang. Ayo mari. Ayo Mas. Ayo masuk. Ayo. Mana? Wudhu di belakang. Ayo.